dengan kita melihat apakah dia berpeluang Iya, mantal balik atau dia tembus. iya. Nah, cuman yang sumbu yang sekarang yang sudah terjadi ini candle Mm, yang hijau ini sekarang mm. ini kan sudah pasti dia udah low-nya lebih bawah. Oke, selamat siang Pak Asyung. Yang Bisa dengar suara saya dengan baik di sana Pak? bagus sih. Oke. Sebelum saya masuk di materi selanjutnya, mungkin bisa kita simulasikan sekarang ini atau pagi ini. Tadi pagi sempat membaca analisa di grup atau mungkin Tadi sempat melihat ada eh, sih Pak. ada yang Iya, bisa diambil di sana, ada yang maksud saya ada apa ya, keuntungan yang bisa diambil di sana tadi. tadi aku Ada cuman gambaran. lihat tapi tidak sempat masuk ya Pak. Oke, cuma sempat melihat ya. Iya, sempat lihat. Artinya sempat mengamati dan mungkin melakukan satu percobaan untuk menganalisa begitu. Saya sih lihat Pak Wi ngomong apa ya? Ada kecenderungan apa seller udah mulai muncul ya. Oh iya. Seller udah mulai muncul, tapi kan Pak Wi kan analisanya pagi sekali. Mm-mm. Saya bangunnya nggak sepagi itu, Pak. Oke, oke. Sebenarnya saya Jadi juga belum market market saatnya. market udah berjalan banyak. Oh ya benar Oke, ya analisanya iya. Pak Wi gitu. Tadi pagi saya masih apa ya, awal itu artinya biar teman-teman minimal bisa membuktikan gitu dengan teknik, dengan analisa yang sederhana pun bisa gitu, paling tidak bisa membaca potensi-potensi yang ada di sana. Meskipun meskipun ada kalanya masih diwarnai dengan koreksi, ya paling tidak ada eh, kebukti atau bukti yang bisa kita lihat di sana. Nah, saya bisa Hmm. mungkin kembali mereview. Saya bisa mereview yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk selanjutnya nanti kita ambil peluang. Jadi kalau kita kembali ke yang kita sampaikan tadi pagi, ya sekaligus ini bahan untuk materi kita, untuk materi analisis kita seperti apa. Iya. Ya, sebenarnya kan ya gampang-gampang susah itu loh. Gampangnya kalau kita memang betul-betul sudah match dengan candlestick atau sudah menyatu dengan candlestick, ya susahnya kalau kita belum ketemu mengawalinya kadang masih susah kita. Mengawali dari mana, kemudian membacanya ini bagaimana masih terlalu suram gitu. Kalau bahasanya bahasa gampangnya masih suram gitu, remang-remang, belum jelas gitu. Iya, betul. Kalau kita lihat di gambar ini yang tadi pagi ini masih belum saya hapus, ya saya selalu menggunakan time frame dasarnya adalah di H1. Jadi time frame yang saya gunakan dasarnya adalah H1 ini. Dari XAU USD H1 yang kita gunakan sebagai dasar utamanya di H1. Namun demikian tadi sempat juga saya membaca memberikan ilustrasi dari time frame yang lebih tinggi, yaitu di time frame D1. D1. Ya, tujuannya untuk apa? Ya tentu untuk memetakan yang paling utama, yang paling mendasar, dan ini akan sangat membantu kita mengetahui potensi-potensi yang akan terjadi. Kembali kalau kita coba di daily, di day 1, ya kalau logikanya kan begitu, ini secara umum logika orang secara umum lah pokoknya. Ini pasti naik yang begini. Logika secara umum pasti naik. Apalagi di bawah ini ada penolakan buyer. Ya kan ada penolakan buyer. Ekor di bawah panjang, logikanya mengindikasikan tekanan buyer itu kuat. Tetapi kenapa kita bisa berbeda memberikan analisanya? Padahal kalau kita logika tidak ketemu. Sudah ini secara umum pemikiran orang secara umum ini pasti naik sudah. Dilihat dari yang kemarin, dilihat dari struktur candle ini mengindikasikan
akan naik. Mhm. Ya, tetapi kenapa kita bisa menyampaikan lebih cenderung turun, ada potensi turun, bahkan di pagi masih belum ganti candle, posisinya masih hijau tadi saya sudah sampaikan di sini kita bisa entry sell ya. Hmm. Namun demikian tetap kita berikan batasan kerugian kalau nanti berbalik. Jadi antisipasi tetap ada di sana. Nah, yang kita harus pahami tidak hanya kita melihat struktur di sana, tetapi belajar pula kita melihat candle terakhir yang terbentuk. Candle terakhir yang terbentuk ini bisa menjadi pesan buat kita, bisa menjadi petunjuk informasi yang bisa nanti kita lebih spesifik untuk melakukan satu analisa lebih lanjut. Kalau melihat dari ini tadi saya sudah sampaikan dari pergerakan ini mulai bertahap, kemudian mulai melemah, ini mulai mengecil kemampuan bayarnya, kemudian kembali lagi kuat lagi, dari mulai melemah kembali menguat lagi, sehingga ini menjadi kekuatan yang sangat kuat sekali. Ini pun belum menjamin yang tebal begini terus lanjut lagi. Kenyataannya dia turun dulu, dia turun juga lumayan panjang, baru ditolak naik, kemudian ditolak lagi oleh seller, sehingga terbentuk begini. Yang paling penting setelah terbentuk candle yang sebelumnya, kalau kita di time frame H1 kan selalu saya sampaikan, lihat candle sebelumnya, candle terakhir yang terbentuk dampaknya seperti apa. Kalau kita lihat yang hari kemarin, apa yang kita dapatkan di sana? Satu, kita lihat dari bodinya. Yang pertama kita lihat dari ukuran bodinya. Kemudian yang kedua kita lihat dari sisi sumbunya. Yang ketiga kita lihat dari sisi posisi. Ketiga yang kita harus lihat adalah posisinya bagaimana. Yang pertama kita lihat bodinya kecil, kemudian sumbunya panjang, di atas di bawah. Yang di atas ini kemampuannya hampir seimbang dengan bodi, yang di bawah jauh lebih panjang. Kemudian kita lihat bodinya kecil. Kalau kita bandingkan dengan kekuatan buyer sebelumnya, maka bodi kecil ini mengindikasikan bahwa kekuatan buyer mulai melemah, mulai menipis di sana. Kemudian perhatikan dia juga pernah menekan seller. Yang di bawah ini menekan. Awalnya kan ini turun dulu, merah dulu. Setidaknya seller pernah menekan sampai di harga di sini. Artinya punya kekuatan untuk melawan, meskipun pada akhirnya ditolak oleh buyer. Kemudian sampai di ujung atas ditolak lagi oleh seller. Artinya batas maksimumnya adalah di sini. Ini menjadi level psikologinya karena sudah terjadi, sudah jadi kemarin. Level psikologinya. Maka selanjutnya harus kita uji, Ya, selanjutnya harus kita uji. Meskipun ini sempat naik tetapi ditolak oleh seller dan di bawah ini pernah tadi menekan sampai di bawah. Kemudian kalau kita lihat secara umum di sini ada, kalau kita perkecil, nah di area di ujung sana itu bisa menjadi area di mana dia berat untuk naik lagi. Di ujung yang mana? Yang di ujung yang kemarin ini. Oh, yang di daily. Yang di daily, yang di ujung atasnya itu di sana tidak mampu. Padahal kalau kita lihat yang terdekat di sini ada level psikologi. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 level psikologi di sana. Ini tidak mampu untuk dia naik atau tidak mampu untuk breakout di sana. Dari pergerakan ini kita bisa melihat volume makin mengecil, tekanan di atas atau buyer mencoba naik ditolak lagi, di bawah sudah ada tekanan seller. Maka saya tadi menyimpulkan ini akan ada koreksi. Bukan berarti dia turun kuat, ada koreksi karena memang trennya naik. Secara umum trennya naik. Kalau saya gambarkan tadi ya dari ujung bawah ke sini ya seperti ini tadi, naik, kemudian turun, naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, setelah naik dari sini kan dilewati semuanya, dia naik. Kalau kita baca, kalau kita lihat masih di sini aja masih belum mampu untuk keluar. Ya, di level sebelah kirinya yang ada penolakan aja tidak mampu untuk dia keluar di sana. Sehingga ini bagi saya menjadi benturan yang berat untuk naik. Maka saya membaca
akan ada koreksi, akan ada Kan karena koreksi. ada benturan ini ya, Steve, Ya, ada retracement. benturan, satu benturan dia tidak mampu naik, kemudian yang kedua bodinya makin melemah. Jadi body volume yang kemarin itu mulai melemah, mulai mengecil, ini menandakan kekuatan buyer itu mulai berkurang. Kalau titik retracementnya itu, Kalau titik retracementnya nanti kita kembali, karena ini di time frame besar hanya untuk oh, memetakan bahwa ini meyakinkan bahwa akan ada koreksi ke bawah. Koreksi itu kalau bukan time, berarti nanti langsung kuat. Nah, ini kalau koreksinya masih jauh, maka saya tidak menggunakan sebagai koreksi di sini. Saya menggunakan H1. Yang penting ada haluan dulu untuk dia akan turun. Kemudian selanjutnya tentu kita lihat di H1-nya yang paling dekat dari runningnya. Tadi saya masih posisinya masih di 3 candle ya, masih di candle yang ketiga, sehingga masih jauh, masih belum muncul candle-candle itu, masih belum ada. Coba kita lihat. Nah, ini adalah yang tadi, ini di H1 oh, yang tadi pagi saya sampaikan itu posisinya di candle yang ketiga. Di candle yang ya, ketiga ya. ini masih posisi mau naik, tapi saya sudah sampaikan posisi sell, kita bisa entry sell langsung di situ. Nah, ini langsung sell, bahkan saya garis di situ. Belum sempat turun tapi masih naik. Tapi saya bisa pastikan untuk sell di situ dengan SL di area di sini. SL-nya di Ya, betul. atasnya sumbunya sebelah kiri dengan harga ini sekitaran ini. Ya, kenyataannya memang naik, tidak masalah. Yang terpenting ini masih ada space, ada ruangan untuk kita aman di situ. Pada akhirnya kembali turun. Nah, retracementnya saya menggunakan yang saya gunakan adalah yang ini. Jadi dari sini ke sini, kemudian saya ambil tengahnya di sini. Ini adalah retrace-nya. Maka nanti untuk memperkuat atau meyakinkan ini lebih kuat turunnya, ini harus breakout di sini, atau kalau mantul sekalian. Kalau breakout kita bisa entry, sell lagi di sana sampai batasan area supportnya. Kalau support di breakout, nanti di bawahnya support ini kalau breakout lagi kita ambil posisi sell lagi dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kenyataannya mungkin di candle seterusnya itu baru baru turunnya setelahnya. Ya, setelah yang ke ini mas awal tadi naik, yang awalnya tadi naik mungkin sampai di sini, yang hijau itu masih posisinya masih begini. Ya, kemudian ini jatuhnya luar biasa, Iya. 400, kemudian ada koreksi lagi sebentar, turun lagi masih sampai sekitar 600-an. 600. Ini adalah bagi saya sudah lumayan lah, peluangnya sudah lumayan. Kalau kita tarik tadi retrace-nya, apakah akan kuat atau tidak? Ternyata persis di sini, ya di sekitaran retrace ini, area retrace-nya di sini. Kalau kita melihat ini retrace ini sudah breakout, ya kita tidak masalah. Kalau misalkan meyakini ini breakout, kita masuk di sini sell. Kita masuk di sini sell. Atau kalau lebih aman, kemarin sudah kita sampaikan, tunggu dia biarkan naik squatnya dulu, baru kita ambil turunnya. Kalau ternyata naik, ya kita batal entry-nya. Ya, tapi kalau misalkan begitu ganti candle kita entry, ya kita mungkin masih kebagian kalau cuma kecil-kecilan, ya, cuma tidak banyak. Intinya apa? Intinya buyer ini saat ini masih bersifat koreksi sekarang. Yang dominan adalah seller sekarang. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, maka yang kita gunakan sekarang adalah yang merah. Karena apa? Karena sudah mulai naik. Ya, karena sudah mulai naik, maka kita gunakan merah sebagai acuan untuk melihat, membaca posisi retracement di situ. Nah, ternyata persis berada di ujungnya sebelah kanannya itu. Ini adalah area retrace-nya nanti. Untuk menguji kalau dia naik kuat. Karena memang sekarang arahnya berwarna hijau, maka yang kita cari ketika naik area retrace, kemudian area resistennya. Nanti dari sini harus diuji lagi. Tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak terlalu jauh-jauh. Ini untuk menguji, biarkan kita nanti mendapatkan peluang di sana. Kalau ini dilewati lagi, maka kita baru di sini. Ini adalah tahapan untuk kehati-hatian kita untuk membaca peluang lebih awal, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin Ah, terkait dengan analisanya. ya, Sipu. Seandainya kan kita misalkan dia sudah ganti candle, kita open posisi. Karena kita menganggap kan dia sudah tembus di ini ya, Mm-mm. retrace-nya kan dia tembus Ya, ini kan retrace yang sebelumnya. Nah, ternyata
memang turun. Mm-mm. Tapi kan yang kita targetin misalkan nggak tercapai nih kan, Mm-mm. otomatis kita masih masih waiting biasanya kan. Iya, Waduh, ini posisi kok mulai berbalik gitu kan, oke. berbalik. Mm-mm. Nah, otomatis kan kita sudah ada kerugian. Nah, kita otomatis ini apa istilahnya Menunggu atau SL cut loss gitu kita, ya. ya itu gimana ya Ya, sebaiknya? sebenarnya pertama begitu kita masuk sell, maka harus disiapkan namanya stop loss atau batasan rugi kita. Ini Nah, misalkan di sini. Sell itu ah, ketika rugi marketnya bergerak berlawanan, berarti naik. Naik hmm, di atas atau kan di atas ya naik ruginya. Itu kita bisa hmm. bisa ukur 200, 400 sampai 500. Ini adalah untuk maksimumnya. Oh, Ya, berarti kita masih bisa jauh taruh di ya. sini. Ini adalah untuk SL-nya. Kita bisa Hmm. tempatkan di sini untuk SL-nya. 182909. Nah, kalau SL-nya jauh berarti take profit-nya kan jauh ya. Jangan berpikir seperti itu. Jadi SL ini sebagai bagian dari penyelamatan modal besar kita. Selagi masih ada waktu, kita bisa nanti recover di sana. Misalnya ketika dia naik kuat, kemudian lihat jamnya. Kalau sudah di atas jam 20 menit atau 40 menit dan ini mulai tebal, kemudian didahului dengan ekor di bawah, ya, dengan ekor di bawah begini misalnya, maka ketika ada koreksi kita bisa mengambil posisi buy. Ketika dia Kalau nggak ada, turun, kalau ekornya kecil aja sih, kalau ekornya kecil tidak terlalu berpengaruh. Kalau kecil sekali, tapi kalau ya kelihatan ada ekornya, kita bandingkan dengan sumbu sebelumnya. Kalau sumbu sebelumnya segini, kemudian dia di atasnya, artinya seller berat untuk turun. Ya, sumbu di atasnya berarti di atas yang oh, sebelah kiri ini. low-nya lebih Iya, tinggi. low-nya lebih tinggi. Artinya kemampuan seller berat untuk turun lagi. Maka kita bisa persiapan, bisa simulasikan. Selagi belum menyentuh stop loss kita, kemudian kita amati di situ. Pergerakan demi pergerakan kita amati, kemudian waktunya juga kita perhatikan, penolakannya atau tekanan yang ada itu kita perhatikan. Sehingga apa yang kita dapatkan nanti kita bisa membantu menyelesaikan, setidaknya mengurangi kerugian yang bawahnya. Jadi sambil kita melihat, jadi jangan buru-buru. Yang terpenting sudah diamankan pertama ini sudah satu diamankan di situ. Ini adalah bagian penyelamatan secara umum atau menyelamatkan modal besar kita. Namun demikian bukan berarti harus kita berpangku tangan menunggu SL kita kejemput. Kita masih bisa berusaha nanti menyelesaikan ketika dia betul-betul mulai merangkak kuat. Ya, tapi diingat, lihat dari tekanannya. Kalau tekanannya pelan, kemudian kuat naik, maka jangan kita melawan, jangan kita melawan dengan sell. Lebih baik kita mengikuti saja. Ya, dengan catatan tentu ya kekuatannya sudah cukup. Kemudian ada koreksi, kita boleh masuk di sana. Atau Nah, kalau misalnya kondisinya berat, ya terhenti di retrace ini, tidak ada naik dan turun, ya sabar aja dulu, tidak masalah. Jadi biar kita tidak buru-buru di cut loss. Toh lagian kalau sampai di situ paling sekitar 300-an, 300-an, 300-an. Nanti nah, yang paling kalau misalnya nanti naik terus, bagaimana? Ya tadi dilihat waktunya, kemudian tekanannya bagaimana. Kalau cuma berada di sekitaran ini masih kita tunggu aja dulu, ya. Ditunggu masih artinya aman. batas kita bisa memantau batas ketinggiannya retrace dengan eh, apa kita melihat apakah dia berpeluang Iya, mantal balik atau dia tembus. iya. Nah, cuman yang sumbu yang sekarang yang sudah terjadi ini candle Mm, yang hijau ini sekarang sih. mm. Ini kan sudah pasti dia udah low-nya lebih bawah di bawah dari candle sebelumnya ya. Artinya eh, seller sudah istilahnya udah capai di titik yang Iya, harga di bawah sini. iya. Kalau nanti sumbunya di atasnya, misalkan terbentuk di atasnya. Kalau Maksudnya sellernya, kalau candle candle selanjutnya atau ya candle yang selanjutnya, kita baca kalau sekarang? Oh, yang yang sekarang selanjutnya. kan masih running, yang sekarang kan masih running, yang sekarang masih running, kita belum bisa
menentukan kalau sudah belum ketemu. Artinya kalau misalkan ini sudah selesai, jadi candlenya running. Candlenya running selesai, habis itu ganti Ya, candle. Ganti ya candle satu jam sejauh mana seperti itu. kita nanti melihat hasilnya. Kalau misalkan dia naik di tengah-tengah ya biar aja dulu. Di tengah-tengah ini berarti masih ragu-ragu, masih berpotensi untuk turun lagi. Ya biarkan dia turun sekuatnya aja dulu sampai kira-kira di mana. Kalau sudah mulai berat untuk turun lagi, kemudian terbentuk koreksi, terbentuk ekor, baru kita masuk buy. Dilihat dia Oh, terakhir dia turun itu di mana. Misalkan begini atau di bawahnya. Kalau di bawahnya begini, ini masih berpotensi turun lagi karena kekuatan meskipun ditolak tapi kekuatan penolakan dorongannya juga kuat ke bawah gitu. Dorongan ke bawah juga kuat ya. Jadi kita ada keyakinan meskipun dia masih hijau, masih berada di sini ya tidak masalah. Masih ada potensi untuk turun lagi. Ini masih belum apa-apa ini. Kekuatan ini masih belum apa-apa. Ya, kecuali sudah breakout sudah. Nah, ini baru hmm. baru kita persiapan untuk antisipasi semuanya. Tetap kita hitung rugi kita berapa. Kalau misalkan kuat naik ya kita tunggu koreksi, kemudian masuk posisi buy. Naikkan di sana lotnya, ya tentu sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan Nah, pengalaman kita. ya, Sibu, pada saat Ya, dia koreksi ke bawah, mm-mm. seandainya dia turun di bawah garis retrace lagi, Tidak itu masalah. jadi timbul satu keraguan nggak untuk kita masuk buy? Enggak apa-apa, masuk turun enggak apa-apa. Yang penting tidak melebihi dari pembukaan lagi. Kalau melebihi pembukaan beda lagi sudah. Kalau melebihi Iya, ini pembukaan kan berarti ini akan berubah bukan menjadi nggak warna merah, merah lagi. merah. Iya, merah Ya. lagi. Oh, tapi waktu dia di bawah retrace untuk kita Enggak masuk apa-apa. recovery buy-nya itu boleh ya di bawah Boleh retrace ya. saja. Ini misalkan lotnya 0,5, jangan khawatir nanti habis, tidak akan habis kok. Pokoknya jangan buru-buru di cut loss semuanya. Jangan buru-buru dua-duanya karena dua-duanya itu kalau masih jalan justru punya ketahanan. Contoh yang Oh, misalkan di sini tadi dikasih buy karena kita mengambil koreksinya tadi. Kita mengambil posisi buy tadi 1,0 ya. Tadi ketika mungkin pas ganti ya, pas ini naik, kemudian ada di bawah koreksi, di bawah retrace gitu ya. ya ada koreksi kemudian kita ya begini atau ada koreksi begini kita ambil posisi satu misalkan tidak masalah begini ya. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan nanti ternyata dia turun terus melewati ini, tidak masalah, dibiarkan sampai bawah pun tidak bakalan habis, paling Oh ruginya gitu. setengah dari ruginya, kita setengah dari ini, kita ruginya setengah dari ini, bukan satu tapi setengah karena masih ada ini, masih ada tahanan 0,5 ini. Oh, Jadi ini kalau turun, ini jadi plus, ini jadi min. Jadi ruginya cuma setengah lagi. Itu kenapa kita terkadang masih biarkan ketika naik turun sehingga kita bisa melihat stabilnya di mana gitu. Stabilnya di mana. Tetap kalaupun nanti turun, ya tetap yang bawah ini menjadi menjadi pengurang dari yang atas. Tidak bakalan habis walaupun dia bergerak panjang karena cuma setengah aja, sehingga setengah ini kita ukur semuanya, nanti akan kelihatan minusnya berapa yang di sebelah kiri atas sana, yang kalau di HP itu total artinya minusnya maksudnya berapa. waktu turunnya itu sudah sentuh SL kita ya, Sibu ya. Mana SL-nya? Enggak, yang waktu kita posisi buy ini kan kita bawa ada SL-nya. Waktu koreksi itu loh, Sibu. Kalau Atau koreksi jangan pakai SL Pak. Kalau koreksi, manfaatkan koreksi buat apa SL? Enggak oh, usah. ya SL berarti kalau itu dia ketika untuk turun ke bawah terus, antisipasi. kalau Enggak dia ke masalah, bawah kalau terus, ke bawah terus kan enggak masalah. Nah, nanti ketika ke bawah terus, ya, yang kita oh, lakukan apa? Jamnya dilihat bagaimana, waktunya bagaimana. Kalau waktunya sudah hmm, mulai kuat, kemudian ini tebel, semuanya tebel, ya kita manfaatkan dulu. Kita manfaatkan koreksinya naik, ini penuh kita manfaatkan buy, atau tuh pas naik lagi oh, kita manfaatkan sell lagi. Ini entry lagi ya, Sibu, iya, entry lagi. jadi iya enggak masalah. Jadi ini selagi Oh, tidak dilepas, ini juga menjadi apa ya, penahan gitu loh, masih penahan. Jadi yang kita rugi cuma separuh dari ini. Ya, kalau berarti kita anggap kita, ini sudah panjang, misalkan sudah bergerak 800 misalkan, nah boleh saja kita close di sana. Biasanya kalau saya close begini, nge-close-nya biasanya saya ngambil yang koreksinya. Saya ngambil posisi ini plusnya yang sell ini saya ambil dulu, begitu nanti koreksi saya ambil close-nya, saya close baru di sana. Jadi bukan yang minus dulu, kalau yang minus dulu kita close ya. Nanti kalau kalau makin panjang
ya makin panjang misalkan ya. Kalau misalkan ini ya, ya kalau makin panjang, kalau nanti makin naik ke atas, ini yang ini kita dapatnya kecil karena dekat dengan running. Maka yang ini jauh, yang ini yang sell ini kita bisa close duluan, kemudian yang buy ini kita nunggu koreksi. Oh, bukan berarti masuk entry lagi ya sih, Bu? Bukan. Bukan. Tunggu Kalau koreksi ya. mau entry jangan dilepas dulu. Kalau mau entry jangan dilepas dulu. Ya, kalau mau entry jangan dilepas dulu. Atau boleh simulasinya boleh yang ini di close dulu boleh. Yang bawah, yang atas itu di close boleh. Ini adalah satu harus pengalaman mencoba yang begini. Diceritakan tidak bisa Pak nanti. Ini harus dicoba yang begini nih. Contoh misalkan ini saya close dulu, kemudian saya nambah sell lagi boleh-boleh saja. Ketika koreksi, ada koreksi ya, ada koreksi begini, ya misalkan begini. Nah, ketika koreksi kita ngambil sell pun tidak masalah. Tapi biasanya kalau saya ngambil itu ketika ini buy-nya itu ada koreksi naik baru kita close gitu. Sehingga ada pengurangan minus. Ya ada kalanya pas di bawah kita close. Semuanya bagaimana kecepatan tangan kita mengambil keputusan dengan cepat, itulah yang harus kita latih. Kalau kita mau bisa recovery dengan cepat. Ya, karena kalau recovery lambat-lambat nanti SL lagi, TP lagi, SL lagi, tidak selesai-selesai nanti Pak. Ya, semuanya menunggu SL dan TP pasti begitu. Jadi SL dan TP ini hanyalah alternatif terakhir yang kita pasang di sana jika dalam kondisi mendesak. Masih kondisinya terkendali, kita bisa melakukan recovery di tengah jalan sambil menunggu bagaimana kondisi yang terbarunya. Ya, kalau seperti bergerak begini-begini saja tidak usah khawatir, walaupun ini hijau begini tidak usah khawatir, asalkan ketahanan kita masih cukup. Ya, kalau misalkan dengan menggunakan ketahanan yang lemah, ya kita segera selesaikan, kita segera cut loss. Begitu ada koreksi turun, kita cut loss dulu. Itu kan rugi, tidak masalah, namanya trading itu tidak harus untung, ada kalanya di awal rugi. Minimal bisa menekan kerugian itu. Ya dari awal tadi misalkan 160, kalau turun 100 kan lumayan. Jadi tinggal $50. Maka harus terbiasa dengan model seperti itu. Kalau kita tidak biasa, nanti selalu bingung di close apa enggak ya, tambah apa enggak ya, begitu. Ya, saya sering menyampaikan yang terpenting bagaimana mengatur lotnya. Lot yang selalu kita gunakan dan ini menjadi kebiasaan kita.